Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, back again with me Ilham. Kali ini gue mau nempatin janji. Jadi di video ini adalah proses custom build dari kit KFOR Gumball yang kemarin. Nah, pada saat gue mulai perakitan atau proses custom ini guys, gue lagi positif COVID. Jadi ini juga salah satu kegiatan gue buat ngisi isoman karena gue nggak bisa kemana-mana selama 12 sampai 14 hari sampai gue dinyatakan negatif lagi dan sembuh total. Nah ini sekalian deh gue build. Jadi build ini gue pakai parts apa adanya guys, yang gue punya gitu kan. Nah ini apa aja yang gue pakai. Jadi kalau kit KFOR Gumball yang kemarin kan dapatnya FMA sasis. Nah kalau yang ini MA sasis. Nah, kenapa gue ganti? Karena konsep gue adalah nanti gue mau bikin build suspensi full. Nah, jadi sebelum itu gue mau ngingetin ke teman-teman jaga kesehatan, tetap jaga prokes, karena sakit itu nggak enak guys. Sakit itu nggak enak. Jadi semoga kalian semua yang nonton sehat selalu, murah rezeki, aman deh pokoknya. Oke, sekarang kita langsung masuk proses ya. Nah, gue mau ngejelasin dulu. Tadi ini gue ganti sasisnya, jadi nggak pakai FMA. Ini gue pakai sasis MA sasis. Nah, ini cuman yang gue pakai ini kan karena gue buildnya pakai suspensi ya. Jadi, banyak perubahan yang gue lakukan tuh buat menyesuaikan parts-parts suspensinya itu. Nah, ini gue mau kasih tahu kalian. Nih, ini MA sasis yang asli. Jadi awal kalau kalian beli kit Tamiya dapat MA sasis itu bentuknya kayak gini. Nah ini sasis yang udah gue potong-potong karena menyesuaikan buat nanti bikin suspensinya tuh. Nah kan udah gue potong-potong tuh sampai bumpernya nggak ada dan lain-lain. Beda kan. Nah ini jadi pun dia suspensi depan sama belakangnya beda guys. Jadi bedanya di mana? Nah ini nanti depan itu gue mau pakai independent, jadi kiri kanan bisa beda tuh geraknya tuh. Nah yang belakang tetap pakai satu. Kenapa? Karena gue cuma punya 2 couple ini guys. Ya maklum lah ya, nggak bisa kemana-mana, jadi gue pakai parts yang ada aja. Nah jadi ini pakai yang depan independent, nanti yang belakang tetap jadi satu wheel shaft, pakai satu wheel shaft. Nah yang gue jelasin yang depan dulu ya. Nah nanti jadi yang depan nih gue pakai ini tiang, sebenarnya bahannya dari bumper karbon, HG karbon yang 1,5 mili. Ini gue potong-potong jadi tiang tuh. Ini nanti buat dudukan suspensi. Nah suspensinya gue pakai apa? Nih guys, ini di marketplace ini ada, jadi RC, buat RC 1:32 kayak restin gitu sih kayaknya. Nah ini ada yang jual nih satu paket dan satuan, kalau nggak salah ada yang jual satuan. Nah ini gue pakai ini, jadi kan pas tuh nanti bisa gue pasang di sini tuh. Nah ini yang depan dudukannya tuh kalian bisa lihat. Ini single, jadi karena dia kan MA itu kan tadinya as rodanya di sini kan. Ini gue potong, gue ketengahin biar kopalnya ini bisa masuk. Nah buat jadi gantiin dudukan as rodanya itu, gue juga pakai sama dari HG karbon 1,5 mili tuh, gue lem. Nah nanti jadi di sini fix, di sini masih fix nggak gerak. Nah nanti yang main tuh yang di sininya. Gue pakai kopel ini kopel kayaknya iya RC buat 1:18 deh, gede. Kalau bisa sih, kalau dapat yang lebih kecil sih lebih mantap. Nah biasanya kalau pakai yang model begini, armnya itu pakainya double wishbone, jadi atas bawah. Kelebihan double wishbone itu, jadi pas dia ngayun, posisi bannya itu dia tetap lurus, jadi dia tetap ngayunnya tetap begini. Nah kalau ini kan dia jadi belok-belok gitu kan, karena gue pakainya single arm tuh. Jadi dia ini kenapa gue pakai single arm ya, satu kali tadi karena gue lagi soman tadinya. Jadi partsnya nggak banyak, gue pakai parts yang apa ada yang gue punya aja. Jadi gue pakai single arm nih, sama kalau kalian lihat gue pakai HG karbon juga, gue potong-potong. Ini jadi ini buat dudukan suspensi nanti. Nah ini buat armnya.
Nah di kopel ini kan kopel tadi gue bilang kan ini buat RC 1:18, gede banget. Gimana caranya as roda itu bisa masuk? Nah ini gue selipin busing roda. Jadi ini busing buat roda yang aluminium, Tamiya aluminium. Gue lilitin pakai tape, terus gue masukin, gue lem. Nah jadinya gini, dia bisa masuk ke as rodanya Tamiya yang ini. Nah peleknya, ini gue pakai pelek. Nih, oh iya sebelumnya bannya dulu ya. Nih gue pakai bannya gede karena ini dari sebenarnya bukan parts Mini 4WD, ini parts dari parts Tamiya juga. Jadi namanya itu Tamiya Truck Tire Set. Nah ini kalau mau kalian lihat parts number itu 70101. Nah ini pakai itu. Nah sebenarnya ini peleknya bukan pakai ini, dia peleknya gede juga. Jadi pakai shaftnya tuh tebel. Nah gue males tuh convert kayak gitu, makanya gue pakai pelek ini copotannya Razorback. Jadi XL palang 6. Dia XL, tinggal kalian masukin aja. Kalau misal mau ini nanti tuh kalau kayak gue nih, gue kasih lilitin lagi sama kasih double tip biar dia nempel. Jadi tetap kuat gitu. Jadi bisa pakai shaft, ini shaft 6 mm gue potong. Nah nanti jadi posisinya pas gini, ini tinggal kalian masukin aja. Nah beres, dia bisa muter gitu. Tuh. Nah itu buat yang bagian depannya guys. Buat yang bagian belakangnya, nih pertama gue mau jelasin dulu nih, sama tadi buat dudukan suspensinya posisinya beda ya, karena tadi kan dia kan yang ini kan depan kan independen, nah kalau yang belakang enggak, jadi cuma pakai single arm juga. Nah yang ini buat dudukan suspensinya sama pakai parts karbon 1,5 mm juga, gue potong-potong terus gue tempel pakai power glue. Nah ini buat swing armnya gue pakai parts jadul nih. Ini nama partsnya Mini 4WD Extension Roller Mount Set. Jadi mereknya bahannya kayak alloy atau duralumin gitu. Kalau kalian mau cari parts numbernya, nomornya 152330. Nah gue pakai ini sama gue potong juga belakangnya, sama gue kasih ini nanti suspensinya. Jadi posisinya nanti kalau yang belakang begini, yang depan begitu. Nah itu yang gue pakai buat nge-build mobil ini. Nah gimana jadinya nanti kayak pas udah pasang suspensinya. Nah ini gue pasang suspensinya dulu ya biar nanti kalian kebayang. Oke, stay tune. Ini suspensi yang tadi udah gue pasang, hasilnya kayak gini. Jadi karena dia yang depan pakainya independen, jadi posisinya kayak gini tuh, dari depan kayak gini. Nanti bisa swing armnya begini, dia satu-satu. Nah kalau yang belakang kayak tadi nih, dia langsung satu shaft, tapi gue bisa ini tuh. Nah kenapa gue armnya ini gue bikinnya kayak gini rapet? Soalnya, nah ini sebenarnya terinspirasi dari mobil suspensi gue yang lama. Sebentar. Nah ini gue pernah build juga Tamiya Mini 4WD pakai suspensi, tapi ini gue pakai suspensi RC ya, WPL. Karena panjang, jadi gue pakein satu suspensi buat roda depan sama belakang. Nah ini sama tuh, armnya itu dia pendek. Kenapa nggak lebar di sini gitu kan? Karena makin dia sempit, nanti sudut ininya makin panjang. Tuh travel jadi panjang. Kalau dia di sini nanti dua sini, nanti naiknya nggak panjang karena dia pakai armnya masih pakai satu ini kan, satu shaft kan, satu as roda. Nah karena dia makin sempit, otomatis ininya jadi lebih main. Nah itu, jadi gue ngikutin base-nya ini. Jadi walaupun belakangnya cuma satu, dia nggak independen, tapi rasanya ala-ala independen tuh. Gitu guys. Bisa kalian lihat. Nah, gitu. Oke, bagian sasis sudah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap custom body. Nah, balik lagi guys. Sekarang proses bodinya. Nah, sama yang kemarin itu,
gue pakai body dari Gumball K4. Jadi di sini sebenarnya tadinya tuh gue berubah konsep jadinya, karena tadinya tuh gue pengen bikin ini tuh truk ini tuh ala-ala kalau kalian tahu kayak model-model Bosozoku Jepang gitu. Jadi truk-truknya yang bempernya panjang, terus lebar, terus banyak lampu, rame deh pokoknya. Nah itu kan gue mikirnya kan masih jarang nih yang modif-modif kayak gitu kan. Tadinya gue mau bikin kayak gitu, cuman pas kemarin tanggal 22 Februari 2020 di grup Play On Indonesia. Jadi Play On Indonesia itu wadah buat para street mini 4WD. Nah street mini 4WD itu jadi Tamiya yang dijalanin tapi di jalan biasa, jadi nggak di track. Nah itu bisa kalian lihat, ada videonya, gue nanti gue setain linknya waktu gue main. Nah di situ di grup itu Om Rangga, salah satu founders Play On Mini 4WD itu, dan teman-temannya, pengurus-pengurus yang lain, ngadain body contest. Jadi mulai 22 Februari kemarin mereka ngadain body contest yang temanya itu Play On lawan COVID. Jadi dia pakai hashtag, kita kirim, kita build, terus kita foto. Nah foto itu nanti di post di grup Play On Mini 4WD, Street Mini 4WD itu. Nah di situ temanya itu Play On lawan COVID. Nah berhubung ada lomba ini, jadi gue niat coba ikut deh iseng-iseng. Nah di sini jadi gue ganti konsepnya jadi gimana. Nah ini karena di sini temanya lawan COVID, yang tadi mau gue bikin Bosozoku ala-ala gitu, sekarang gue rubah jadi mobil ekspedisi. Jadi truk ini gue bikin ala-ala off-road, bisa kemana aja karena ya off-road lah. Nah itu nanti dengan harapan bisa jadi mobil bantu, nanti bisa buat entah ngangkut korban bencana, atau bahkan ini nanti bisa kayak dia bagi-bagi vaksin ke daerah-daerah terpencil dan lain-lain. Gue terinspirasi dari Jogja. Di mana ya? Pokoknya waktu itu sempat di Jawa itu ada gempa yang Gunung Merapi ya, meletus ya. Nah di situ banyak komunitas off-road yang mobil mereka itu dipakai buat relawan. Jadi ngantor-ngantor barang yang aksesnya ketutup, nah itu dia pakai mobil itu. Nah jadi gue pengen bikin mobil gitu tuh, gue terinspirasi dari situ. Nah perubahan apa aja yang udah gue lakukan nih? Yang pertama bodinya. Jadi tadi awalnya kan bodinya begini kan, mobil bak gitu kan. Nah ini gue potong jadi dua. Yang bagian depan gue bikin rangka lagi. Nah ini nanti rangka ini dari apa gue bikinnya? Ini dari, kalau yang bagian belakang ini dari pla beam. Jadi ini yang square, tadinya kayak gini, batangan gitu, dia kotak. Nah ini ukurannya 5 mili. Itu bisa kalian dapat di marketplace banyak, dari mulai yang generic sampai yang merek Tamiya ada, dan bisa beli satuan kalau nggak salah. Jadi ada yang full bisa satu set, ada yang bisa beli satuan. Nah itu pakai itu. Sama di sini ini ada pla beam yang modelnya L. Jadi kayak gini tuh, dia kayak siku gitu. Nah itu aku pakai di sini buat memperkuat. Sama ya, ini beberapa tambahan pla biasa ya. Aku pakai pla yang ini, dia ukurannya 0,5